yang tidak sekolah di usia 7-18 tahun berdasarkan sumber data dari Susenas 2022, perhitungan estimasi oleh UNICEF Bappenas sebanyak 158.977 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 87.586 dan perempuan sebanyak 71.391, di mana angka anak tidak sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun berada di angka 3,5%. Umur 13-15 tahun berada di angka 9,16%. Dan umur 7-12 tahun berada di angka 0,58%. Anak tidak sekolah itu kenapa muncul? Banyak faktor. Yang pertama persoalan ekonomi, yang kedua faktor geografi, kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Ini bisa terjadi di pendidikan formal. Anak-anak karena tidak senang dalam hal proses pembelajaran misalnya, sehingga dia tidak betah untuk ikut sekolah. Oleh karena itu, upaya ini mengumpulkan semua stakeholder yang terkait untuk menarik kembali siswa-siswa kita itu untuk ikut sekolah, sehingga bisa kita nanti derajat kita bisa meningkat. Dampak anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah yaitu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, depresi, kecemasan dan gangguan perilaku, risiko kriminalitas dan perilaku merusak, kurang partisipasi politik dan sosial, kurang daya saing, anak menjadi lebih malas, kematangan emosi terhambat, kurang terbuka mengembangkan diri, dan tidak dapat terkontrol. Program Pelita atau Peduli dan Tangani merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan bergerak untuk menuntaskan anak tidak sekolah atau putus sekolah untuk dapat kembali bersekolah. Adapun tahapan-tahapan program Pelita. Pelita pertama, persiapan. Pada bulan Desember membentuk tim kecil di tingkat cabang. Kedua, menyusun SK Pelita. Ketiga, launching program Pelita dan sosialisasi di tingkat sekolah. Pelita kedua, rekonfirmasi data. Pekan kedua Desember sampai Januari memastikan identitas ATS, memastikan kegiatan ATS bahwa ATS sedang tidak bersekolah, mencari tahu penyebab atau alasan anak tidak sekolah, mencari tahu keinginan anak untuk kembali bersekolah. Pelita ketiga, kebijakan atau advokasi komunikasi. 1. Pertemuan resmi multi-stakeholder yang terkait dengan penanganan ATS. 2. Memetakan lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal yang menampung ATS. 3. Membahas persiapan teknis pengembalian anak ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. 4. Memetakan potensi dukungan yang dapat dimobilisasi untuk dukungan pendidikan ATS. 5. Menghasilkan komitmen bersama untuk mensukseskan program Pelita. Pelita keempat, pendampingan dan pemantauan. 1. Pertemuan rutin tim kecil. 2. Pertemuan koordinasi. 3. Rapat review hasil tahunan. 4. Expose tahun yaitu kegiatan gebiar ATS lingkup cabang dinas. Sebagaimana kita ketahui untuk peran Bapelitbang sendiri tentunya di perencanaan dan penganggaran. Dan itu perencanaan sendiri tentu didukung oleh semua OPD terkait. Dalam hal ini mengkoordinasikan OPD terkait dalam hal tagging program dan kegiatan sehingga intervensi untuk penanganan anak tidak sekolah bisa tepat sasaran. Ya, di samping itu tentu membuat aturan main, yaitu standar operasional prosedur bagaimana anak tersebut bisa dikembalikan ke sekolah dan masalah-masalah lainnya seperti masalah pendataan. Apabila anak tersebut sudah ditemukan, maka bagaimana selanjutnya untuk mengembalikan mereka ke sekolah baik formal maupun informal.
bagaimana penanganan anak tidak sekolah. Dan di sini kami memberikan penguatan kapasitas dan melatih. Nah, strateginya ada beberapa. Jadi pertama diawali dengan pendataan. Kita perlu mengetahui siapa, di mana, dan mengapa anak tidak sekolah. Jadi melalui pendataan itu, lalu ada kiat-kiat, intervensi khusus, solusi-solusi yang nanti dihasilkan berdasarkan data tersebut. Jadi di sini juga peran pemerintah desa atau Lembang dan juga pemerintah daerah lintas sektoral bersama-sama untuk mencarikan solusi agar mereka bisa kembali ke sekolah baik di formal maupun di non formal. Dan biasanya harapan kami juga ada gerakan untuk pengembalian anak tidak sekolah di masing-masing kabupaten. Basnas memiliki peran penting di dalam penanganan ATS karena di Basnas di sana terkumpul zakat, infak, dan sedekah. Kami di Kabupaten Bulukumba telah berupaya untuk memprogramkan banyak hal terkait dengan penanganan ATS ini, seperti pemberian SPP untuk ATS, kemudian pemberian tas cerdas, pemberian sepeda cerdas, kemudian kita berupaya memberikan pendampingan kepada mereka para ATS itu agar mereka dapat kembali ke sekolah. Zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu solusi terbaik untuk pembiayaan di dalam penanganan ATS di Indonesia. Mari kita gali potensi yang kita miliki supaya program Pelita Peduli dan Tangani bisa sukses di Dinas Pendidikan. Jadi program ini adalah program Dinas Pendidikan Provinsi Selatan akan bergerak bagaimana supaya anak tidak sekolah itu bisa kita tuntaskan. Dan kita tahu anak tidak sekolah yang umur 16 sampai 18 tahun itu banyak di sekolah pendidikan menengah. Mudah-mudahan program ini kita sukseskan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Pelita, Peduli dan Tangani. Ayo kita sukseskan program Pelita ini agar tidak ada lagi di sekitar kita anak yang putus sekolah, khususnya di Sulawesi Selatan.